DIY, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Denly Tan, seorang anak muda yang punya talenta yang luar biasa. Nah, sesi yang kedua ini kita kepingin tanya sama Denly bagaimana dia menyisihkan waktunya di luar menjadi guru, lalu dia bisa menciptakan lagu. Lagunya banyak, 17 Denly lagu yang kamu ciptakan ini. Dan salah satu lagu kamu ini pernah jadi viral luar biasa. Ini misalnya lagu Merah Putih Benderaku tahun 2018. Ini memenuhi semua atmosfer medsos di mana-mana dibicarakan orang, dan dengan lagu ini kamu diundang kemana-mana. Saya dengar seperti itu lagu sampai sekarang. Tapi terakhir kamu 2021 ini masih mencipta lagu. Saya lihat ada simfoni kata-kata. Nah, ya banyak sekali lagu kamu. Kemudian kamu juga punya novel mini, kemudian ada antologi cerpen, ada lagi usia. Kalah aku aja kalah dengan kau di soalnya nih. Aku cuma nulis novel, puisi aja, cerpen tidak pernah menulis aku soalnya. Hebat kamu ini soalnya nih, luar biasa. Nah, coba kamu ceritakan, terutama tentang lagu-lagu ini. Apa yang mendorong kamu menciptakan lagu? Apa yang mempengaruhi? Terutama lagu-lagu kamu ini, kecintaan kamu kepada Indonesia, kepada tanah air kamu ini. Apa yang faktor apa yang mendorong seperti itu ya? Bagaimana lahirnya proses itu? Silakan. Saya punya waktu, kita punya waktu 20 menit. Silakan. Kami mungkin kalau secara umum faktor tadi kami bilang ada di situ yang membuat saya tertarik bikin lagu itu ingin memberi inspirasi kepada orang, berbagi apa yang baik dari kita ke orang lain. Nah, kalau khusus lagu Merah Putih Benderaku ini ceritanya nih sebetulnya kembali di bulan April 2018. Waktu itu saya masih guru di sekolah yang di Senggara. Nah, itu saya tuh hari panas itu, kalau tak salah entah Kamis atau Selasa lupa. Tapi hari itu saya lagi main lantai 2 kan, main di lantai 2 saya nampak bendera lagi berkibar. Terus cerah betul, langit biru bagus gitu kan. Tiba-tiba terpikir kan, kita orang Indonesia, nah bangsa kita Indonesia, kita di negara Indonesia. Apa sih salah satu yang mencirikan kita negara Indonesia? Kita, orang bisa bilang mungkin kalau warna rambut, banyak orang rambut sama dengan kita, warna kulit banyak yang sama, makanan di mana-mana ada makanan Indonesia. Tapi di mana ya saya bisa menemukan saya bisa menemukan yang namanya ciri khas Indonesia. Ternyata ada di Merah Putih. Nah, tiba-tiba aja tak tahu dari mana datangnya, sambil mendengarkan angin sepoi-sepoi, tiba-tiba keluar tuh Merah Putih Benderaku berkibar di langit biru. Makanya itu memang pemandangan itu pertama yang kami dapat. Nah, terus datanglah kata-katanya, kalau bendera kita itu terlihat di langit biru, kita dimanapun berada, walaupun saya tersesat di pulau entah berantah, kalau saya menemukan Merah Putih, saya masih di Indonesia. Gitu. Tersesat di Pulau Cayman Island ya. Awalnya macam gitu, habis itu tetap ada bendera Merah Putih. Sayang kan kalau tadi buat jadi lagu, kami mikirlah tahun ini kami maulah nanti pas 17 Agustus kami mau post lagu inilah gitu kan. Waktu itu bercanda sama kawan, nanti tunggu ya tanggal 17 Agustus aku konser kayak gitu. Nah, tapi kawan tuh kan kok paling tak ada kerja post di YouTube atau post di Facebook, ayalah emang itu mau dikerjain itu gitu. Tapi memang betul lah dari bulan April sampai bulan Agustus itu tak jadi lagunya udah jadi tapi liriknya tak pas, selalu ulang ini ganti. Kalau saya malam biasanya cari inspirasi, kalau lagi free gitu kan malam jam 8 cari inspirasi, ternyata tak jadi, memang betul-betul lah tanggal 15 Agustus kacau nih 2 hari lagi, nanti kalau tak jadi ya konser. Jadi entah macam mana ceritanya, tanggal 16 itu kami fix liriknya, inilah bagus tak bagus, jadilah kayaknya udah bagus. Nah, sekarang masalahnya musiknya lagi. Kalau mungkin di sini ada
pemirsa kawan yang buka YouTube yang pertama itu yang viralnya kan yang pertama, bukan yang video klip itu kan. Nah itu kan musiknya kami buat sendiri, kami rekam pakai piano yang paling kata orang paling rendah speknya di sekolah kami, itu kami pinjam karena itu kami belum punya. Rendah hati betul kamu ini. Piano yang paling jelek apa lah, yang penting kami mau piano ini, kami tak usah yang bagus. Saya pinjam lah kan, kami main, dapat. Untungnya piano ini bisa rekam, kita damai sekali kita rekam, atau simpan kan. Nah kami pergi pula, tapi kami mau rekam, kami belum ada kesempatan. Jadi kami cuma doa apa, jangan mati lampu, kalau mati lampu hilang nih rekaman kami ini. Jadi untung tak mati lampu, tapi kalau kayak gini ceritanya nanti jangan-jangan kan. Makanya saya sore itu masih basah-basah, tak apa-apa lah rekam aja lah buat videonya daripada saya menyesal tidak melakukan apa-apa. Jadi ya udahlah kami rekam, pakaian kami biasa, kami cuma basah-basah kawan. Kalau tengok aduh, kalau mengingat kembali itu memang sungguh sesuatu yang simple. Terus saya post di tanggal 17. Kami post nih tanggal 16 sebenarnya kami post tuh. 16, maksudnya biar 17 tuh bisa kami rencanakan kan, biar oh ini kami udah tampil di sini. Waktu itu saya pikir kalau di YouTube atau di Facebook tuh paling yang nonton kalau nggak 10 ya 100 gitu kan. Apalah, yang penting adalah karya kami tahun ini ada yang respon lah ya, pokoknya ada respon aja. Hari itu kami upacara tuh. Kami upacara kepanasan, kami sakit pula balik. Aku lagi apa yang terjadi tidur. Sekali kami bangun tak tahu kenapa bising kali HP nih. Rupanya yang tadi 10 ke 100 udah 100.000 dari mana datangnya. Sudah sekali kamu sakit bentar tengok bukan 100 follower tapi 100.000 followers yang mengklik kamu punya lagu. Itu lagu kamu nyanyi sendiri ya? Musiknya kamu ada sendiri, kamu nyanyi sendiri, bukan orang lain yang nyanyikan. Kami buat sendiri, makanya rekamannya biasa aja. Kami tak pandai, kami tak ada studio, kami tak pandai nganu mixing. Jadi kami ya buat sendiri, kami main semua. Kalau ada suara pianonya, ada suara harpanya, suara stringnya itu kami buat. Ya kami main 3 kali kami rekam supaya dia jadi satu. 3 kali rekam ya, yang masukin ini ya, jadi ada backgroundnya seperti apa ya. Tapi hebat, ini kamu bisa simulasi di sebuah kampung kecil namanya Senggarang, meneriak bendera luar biasa. Para pemirsa sekalian yang kalau ke Puri tahulah namanya Senggarang di mana. Tapi kalau di Indonesia, Senggarang itu pulau yang aneh gitu, pulau yang tidak ada dalam peta sejarah seperti itu. Tapi itulah sebuah kampung, sebuah tempat yang ada komunitas masyarakat heterogen, ada masyarakat Melayu, ada orang Bugis, ada China. Dulu Senggarang itu salah satu tempat dari sensasi orang-orang Bugis dulu pada awal-awal masa kerajaan. Nah, begitulah ceritanya nih, dan Lee menciptakan lagu yang viral tahun 2018, merah putih benderaku. Dia dapat inspirasi di Senggarang, melihat bendera sedang berkibar dan tiba-tiba berpikir apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia ini kalau dia pergi kemana-mana. Nah, hanya salah satunya yang itu adalah bendera, yang orang lain tak punya bendera seperti itu. Bendera itu hanya satu-satunya bendera Indonesia. Dan kalau pakai songkok macam saya ini, di mana-mana orang pakai songkok juga sama seperti itu. Baik, Denli. Nah, sekarang kamu terakhir lagu adalah Simfoni Kata-Kata. Jadi sudah berapa lagu sekarang? 17 atau berapa 18 lagu sekarang? Ini 17 ya. Sebetulnya banyak, tapi yang kami list di situ yang betul-betul udah kami post sosmed. Ya. Kami kan simpan, ada yang post. Kami simpan dulu. Tapi ini semua di-publish di YouTube kan? Di medsos kan? Iya. Itu 17-17-nya bisa cari di YouTube. Tapi kalau ada lagi sebetulnya. Tapi tak ada yang mengalahkan bendera merah putih itu yang followernya paling banyak itu yang lain. Iya, tapi yang lumayan mengalahkan ada juga yang Go Yes Asian Para Games itu kawan kami ini atlet para game, kami ketemu kami ini sahabat pena, tidak pernah jumpa secara langsung tapi komunikasi kami dan kami berkawan dari SD sampai sekarang. Atlet olahraga renang ya. Ini kamu diundang kemana saja, Denli?
Nah, sama Gara-gara lagu-lagu ini kamu pernah kemana saja? Kamu pernah diundang kemana? Ke Jakarta? Ada acara-acara apa? Gara-gara lagu kamu ini? Nah, hitam putih pertama kali itu sebetulnya. Itu saya setengah sadar itu. Saya lagi tidur kan. Saya kan habis upacara kan tepar ya. Jadi saya sekali bangun ada yang kirimkan WA. Nah, mau ke hitam putih nggak Mbak? Kami tim kreatif gitu kan. Apa nih hitam putih? Kami iya aja iya. Merah Putih itu kan hostnya apa nih acara hitam putih Ya, itu. Iya, Deddy acara hitam putih ya. Itu termasuk hostnya ekstrim juga itu ya. Kami dari kecil nonton loh acara dia, memang betul ada ininya. Waktu itu kami sempat buat kan suka dengan sulapnya gitu. Tapi memang tak pernah terpikir bakal jumpa beneran, itu tidak pernah terpikir. Ada aja caranya ya, unik itu perjalanan hidup. Denli, ini antara lagu-lagu kamu ini yang populer memang Merah Putih itu, tapi yang kamu sukai betul lagunya apa ya kamu? Dan lagu-lagu kamu ceritakan sesuatu yang akhirnya kamu senang, merasa sangat bahagia bisa menciptakan lagu itu. Lagu apa selain lagu itu? Yang paling saya senang itu dua sebetulnya, Memori Paling Indah sama Simfoni Kata-Kata. Memori Paling Indah, oke, tahun 2020 ya. Memori Paling Indah 2020 sama Simfoni Kata-Kata. Memori Kata-Kata. Simfoni Kata-Kata yang paling baru itu. Yang terakhir ini, yang 2021. Ya. Oke, nanti kita sesi terakhir kamu nyanyi ya, salah satunya ya, kamu nyanyi utuh ya. Yang terakhir nanti kamu nyanyi utuh. Aku ingin dengar bagaimana lagu yang kamu suka itu bisa kamu serap itu. Baik. Jadi lagu-lagu sekarang selain lagu-lagu kamu menciptakan karya-karya lain juga ini saya lihat ini ada novel, ada cerpen, ada puisi segala ini. Bagaimana proses kamu mencipta lagu-lagu karya-karya lain selain lagu itu? Waktunya kapan kamu mencipta? Kamu di rumah atau kamu sibuk jadi guru? Guru sekarang kan beda dengan guru dulu. Guru dulu ada waktu senggang. Sekarang guru kan tidak ada waktunya. Lebih banyak bikin laporan ketimbang ngajarnya. Ya. Guru tuh kerja setengah hari, pekerjaannya seharian, itu guru. Kan? Iya, apalagi kami sekarang kami pegang 18 kelas, jumlah anak kami 740 kayaknya. Itu sebanyak itu. Sekolah itu hanya 18 orang guru, 700 siswanya. Jadi kamu punya waktu habis sekarang, kamu apalagi kerja dari rumah ya, jadi guru dari rumah online ini. Katanya lebih repot ngajar online ini ketimbang tatap muka ya. Kami kebetulan memang memang kita di rumah bisa, tapi kita kalau guru ketika tidak PPKM kami di sekolah, kami ngajar dari sekolah. Memang anak tetap di rumah begitu tuh. Cuman kalau ditanya belajar online susah atau belajar tatap muka susah, pasti orang pilih belajar tatap muka lah yang lebih asik, karena kita jumpa langsung, kita tengok karakter anak ini macam mana kan. Tapi kalau kita belajar online itu kadang menilai kejujuran di online memang tidak mudah gitu ya. Udah apalagi sekarang banyak yang bergantung sama Google sampai tidak kreatif lagi misalnya. Nah, tapi ini juga tantangan sebetulnya bagi kita kalau kita ingin generasi yang teknologi, maka bukan generasi yang dimanfaatkan teknologi atau bergantung pada teknologi, tapi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi supaya menjadi lebih baik. Seharusnya ya pandang positif, ya positifnya ada toh. Kamu punya novel mini itu berapa tebal, berapa halaman bukunya? Apa nama judul buku kamu itu? Kamu pakai bahasa Inggris ini? Entah, itu judulnya aja bahasa Inggris. Ya, Angelic Eyelids. Itu tentang apa ya, Denli? Novel kamu itu aku belum membaca soalnya. Ini tentang ya fantasi aja kan, itu cerita fantasi tentang fantasi modern, orang yang bisa pakai sihir, lalu dia ada banyak misterinya, begitu. Kalau novel yang kemarin ya Angelic Eyelids itu. Jadi ada sihirnya juga, ada makhluk-makhluk halusnya juga, ada pri-prinya juga seperti itu. Ada makhluk halus, ada monster aja. Kalau cerpennya, apa tema-tema cerpen kamu ini?
Yang mana dulu nih? Kami ada, ini kan kami nulis bersama kawan kan. Nah, Kebetulan yang judulnya Perjalanan 14 Mimpi, kami jadi juara pula, juara satu kami. di mana? Acara yang cerpen mana yang juara satu ini? Ya, yang ini, yang Perjalanan 14 Mimpi. Perjalanan ada di situ kami ada 14 mimpi itu. Perjalanan ya, 14 mimpi. kami tak sangka juga. Nah, itu tentang perjalanan orang. Kami ceritakan tentang perjalanan seseorang yang mewujudkan mimpi orang lain. Dia orang yang menitipkan mimpi kepada si tokoh utama. Si tokoh utama itu berusaha mewujudkan mimpi orang tersebut, tapi sebetulnya orang tersebut ingin tokoh utama ini pergi mencari mimpinya sendiri. Jadi dia agak kompleks, tapi maksudnya tuh mimpi di kala tidur sama mimpi di kala bangun. Mimpi di kala tidur itu akan menjadi mimpi kalau tidak diwujudkan, makanya bermimpilah saat kita bangun. Imajis sekali ini, surrealistis sekali cerpen kamu ini. Tidak lazim orang bisa dititipkan mimpi. Aku punya mimpi, aku titip sama kamu yang membawakan mimpi aku. Mimpi. Wah, ini baik. Di tahun 2001-nya aja kamu udah punya 5 cerpen bagus dan menang penghargaan yang luar biasa. Kemudian ada puisi juga. Ini ada dua antologi puisi bersama ini. Jadi kamu nulis puisi juga komplit. Di puisi-puisi kamu ini dimuat secara bersama-sama. Ini apa? Antologi bersama ini di mana? Diterbitkan di Batam. Mana? Nah, itu kami nih kalau lagi kami punya target tahun ini kan kami baru mulai menulis karena kawan mengajak, ayolah kita sama-sama tulis cerita. Kalau belum sanggup menerbitkan satu buku, kita sama-sama memulai dengan menulis antologi bareng kawan-kawan kita. Nah, saya tuh tengok event kalau kita di Instagram kan banyak lomba menulis cerpen, lomba menulis puisi. Mana yang temanya menarik itu kami ikut. Puisi juga tapi semuanya dimulai dengan online ya. Artinya ini puisi-puisi yang dipublish secara online dahulu, kemudian dikumpulkan, diterbitkan dalam bentuk buku ya, seperti itu. Idenya seperti. Jadi sudah ada dua, tapi ini lebih kepada ide bersama. Berapa orang rata-rata satu antologi itu teman bersharing? Temannya bahkan ada yang kami tak kenal karena kan itu se-Indonesia kan. Itu kadang 25 sampai ada 30, ada yang terakhir banyak juga sih sampai 50 orang, ada juga yang judulnya The Rise yang ini kalau nggak salah ada berapanya, banyak juga. Itu ya. Oh ya, buku-buku seperti itu. Kami ajak anak-anak juga soalnya anak-anak kami ajak ya. Supaya literasi kan kita ingin anak muda pun harus mulailah dengan karya-karya kecil ini supaya bekal literasi. Kami memang bukan guru bahasa Indonesia, tapi kami tak masalah, kami kan suka sama sastra, ngajak anak-anak. Ya. Jadi tapi kamu suka baca puisi sejak dari sekolah, waktu SD kamu sudah bersentuhan sama puisi, sudah baca puisi. Kamu punya penyair Indonesia yang idola kamu? Siapa penyair Indonesia yang kamu senang, kamu anggap puisi-puisi yang mempengaruhi kepenyairan kamu? Ada yang hebat? Penyair, kebetulan kami anak bahasa, jadi kami sering belajar kan yang penyair yang lama ya. Nah, saya senang sama Taufik Ismail. Oh, Taufik Ismail. Wah, itu penyair revolusioner itu perlawanan, itu aktivis itu ya, sajak-sajaknya dan dia seorang religius juga ya. Yang pokok itu loh yang dia bikin sama kan ada kalau pencipta lagu yang menciptakan itu kami suka juga. Pokoknya biasanya puisi ini inspirasi lagu banyak dari puisi. Oh, dan kamu menulis lagu, syairnya kamu juga yang bikin, bukan teman-teman. Kamu juga syair lagunya, kamu mencipta lagunya, hebat kamu. Artinya luar biasa lah, talentis sekali kamu. Artinya bakat penuh. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi pemusik, bisa jadi sastrawan, bisa jadi penyair. Oke, Denli, kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita
ngomong pada sisi yang ketiga, pada hal-hal lain yang mungkin kamu punya mimpi besar lain sebagai anak muda baru 29 tahun, belum 30 tahun, masih kau hidup masih panjang, nanti apa yang kamu inginkan? Mimpi yang dititip-titipkan orang itu apa yang akan ada yang kamu harapkan nanti ke suatu hari. Baik, nanti kita ngomong pada sisi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.